Pertama, kita akan membuat nasi Jepang. Kita membutuhkan 960 gram beras Jepang dan 1230 ml air. Lakukan pencucian beras selama 5 kali pencucian. Ganti dengan air yang baru dan cuci kembali. Setelah air beras jernih, tidak ada berkah putih pada air tersebut, diamkan beras dan air selama 30 menit di dalam wadah. Setelah beras direndam selama 30 menit, masukkan beras tersebut ke dalam rice cooker. Setelah nasi matang, kita akan membuat 5 bagian tubuh yang nantinya akan digabungkan dan menjadi figur Olaf. Setelah kita selesai membentuk bagian tubuh, ini merupakan bagian kaki Olaf, ini bagian kepala Olaf, dan ini bagian tubuh Olaf. Berikutnya kita akan membuat tamagoyaki atau Japanese egg omelette. Yang kita butuhkan adalah telur, garam, gula, dan sedikit minyak goreng. Setelah kita mempersiapkan adonan telur yang sudah ditambahkan sedikit gula dan garam, masukkan ke dalam teflon. Lakukan secara menyuruh dan gulung telur sedikit demi sedikit. Setelah gulungan telur pertama selesai, lakukan untuk gulungan yang kedua dengan cara menaruh adonan telur ke dalam teflon kembali hingga menyentuh gulungan telur pertama. Selanjutnya, lanjutkan gulungan telur pertama untuk membuat gulungan telur kedua. Lanjutkan cara tersebut untuk mendapatkan gulungan telur berikutnya. Setelah gulungan telur selesai, angkat dan potong menjadi 5 bagian yang sama besarnya. Setelah dipotong menjadi 5 bagian, potong gulungan telur pada bagian tengahnya dengan posisi memiring. Setelah telur dipotong memiring, balikan satu bagian telur dan akhirnya kita akan mendapatkan telur berbentuk hati. Selanjutnya kita akan membuat sukiyaki. Bahan-bahannya adalah daging sapi, bawang bombay, gula pasir, minyak sayur, soyu atau kecap Jepang, garam, dan cuka masak. Bagian selanjutnya yang harus kita lakukan ialah mengiris daging sapi. Kita iris daging sapi tipis-tipis mungkin dengan mengirisnya dari samping. Selanjutnya kita mempersiapkan bawang bombay. Bawang bombay kita potong setengah. Setengahnya kita ambil dan potong berlahan-lahan mengikuti alur dari bawang tersebut. Pertama yang kita lakukan adalah panaskan minyak di dalam wajan. Setelah sekiranya wajan memanas, masukkan irisan daging disertai dengan bawang bombay. Tunggu hingga daging berubah warna. Setelah daging berubah warna, masukkan 2 sendok makan gula, 2 sendok makan minyak sayur, dan cuka masak. Tambahkan sedikit soyu jika Anda menginginkannya. Masak hingga matang dan siap untuk disajikan. Teknik pemotongan sosis. Potong sosis menjadi 3 bagian. Ambil satu bagian tersebut, potong dengan menggunakan pisau pada satu bagian sisinya. Potong membentuk huruf X dan beri potongan kecil pada bagian yang belum terpotong. Gunanya agar sosis dapat mekar seperti bunga. Setelah sosis dipotong, selanjutnya oleskan wajan dengan menggunakan minyak goreng secukupnya. Setelah dioles merata, letakkan sosis pada bagian permukaan wajan. Aduk-aduk sosis dan putar-putar bagian sosis agar merata. Lanjutkan penggorengan hingga sisi permukaan sosis mekar dan mengembang. Setelah bahan utama bento box selesai, selanjutnya kita akan membuat garnish bagi pemanis bento box.
yang kita butuhkan adalah nori, keju, wortel, timun Jepang, dan daun selada. Untuk penataan nasi yang telah dibentuk ke dalam bento box, jangan lupa melepaskan bagian plastik pada nasi tersebut. Lalu, lakukan peletakan dari bagian kaki olaf terlebih dahulu. Selanjutnya bagian badan bawah, badan atas, dan bagian kepala olaf. Setelah meletakkan nasi berbentuk olaf ke dalam bento box, selanjutnya letakkan tamagoyaki pada bagian bento box. Lalu dilanjutkan dengan sosis, dan diakhiri dengan beef sukiyaki. Kita selanjutnya membuat garnish sebagai detail untuk mempermanis tampilan olaf. Bahan garnish pertama yang kita gunakan adalah nori. Nori ini berguna untuk membuat mata olaf, mulut olaf, dan 3 kancing pada bagian badan olaf. Untuk membuat bagian tersebut, kita bisa menggunakan gunting untuk mempermudah dalam pembentukan. Bahan garnish selanjutnya yang kita gunakan adalah keju. Keju berguna untuk membuat bundaran mata pada olaf dan gigi. Kita bisa menggunakan pisau untuk membuat lingkaran dan membuat kotak pada gigi olaf. Bahan garnish selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah timun Jepang. Timun Jepang ini bisa kita gunakan untuk membuat tangan olaf. Potong timun Jepang menjadi bagian yang paling kecil, dan ujungnya kita membuat potongan kecil menjadi 3 buah bagian. Di ujung bagian pada tangan olaf, iriskan 3 buah irisan kecil yang berguna menjadi 3 buah jari tangan olaf. Setelah bagian garnish selesai dibuat, letakkan pada bagian-bagian tubuh olaf. Untuk nori, letakkan pada bagian mata, mulut, dan 3 kancing pada bagian badan olaf. Untuk keju, letakkan pada bagian mata besar olaf dan bagian gigi olaf. Untuk wortel, letakkan pada bagian hidung olaf. Dan untuk timun Jepang, letakkan pada bagian sisi kanan kiri sebagai tangan olaf. Akhirnya, olaf bento box siap untuk sajikan. Selanjutnya, kita akan membuat strawberry pudding perfect. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah bubuk puding vanila, gula pasir, selai stroberi, buah stroberi segar, dan 500 ml air putih. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memotong buah stroberi segar dalam bentuk tipis-tipis. Untuk pembuatan strawberry compote, yang kita lakukan adalah memasukkan air putih secukupnya ke dalam wajan, lalu dilanjutkan memasukkan 2 sendok makan selai stroberi, lalu aduk-aduk, dan dilanjutkan dengan memasukkan irisan stroberi segar yang telah kita siapkan sebelumnya. Untuk pembuatan puding, yang kita lakukan pertama adalah panaskan panci. Setelah panci memanas, masukkan air 500 ml ke dalam panci. Lalu, dilanjutkan untuk memasukkan bubuk puding vanila ke dalam panci. Dan aduk-aduk hingga campuran tersebut merata. Tunggu sampai 3 menit hingga campuran tersebut mendidih di atas panci. Setelah campuran bubuk puding vanila dan air menyatu di atas panci dan sudah mendidih, tuangkan campuran tersebut ke dalam tempat yang sudah disediakan dan tunggu sampai tekstur puding mengental. Setelah puding mengental,
Masukkan puding menggunakan spatula ke dalam piping bag. Setelah puding dimasukkan ke dalam piping bag, tekan bagian atas piping bag sehingga puding menjadi lapisan pertama pada mangkuk yang telah kita sediakan. Lalu, kita memasukkan strawberry compote di atas lapisan puding pertama. Lakukan pada bagian kedua untuk puding, dan dilanjutkan pada bagian kedua untuk strawberry compote. Lakukan hal tersebut sampai 3 kali. Setelah kita membuat 3 lapisan puding dan strawberry compote, pada bagian paling atas, kita akan membuat garnish sebagai pemanis puding strawberry. Gunakan 1 buah stroberi segar, potong tipis-tipis, dan letakkan pada bagian atas. Strawberry compote siap untuk disajikan. Sekarang kita akan membuat ice coklat milkshake. Bahan yang kita butuhkan adalah Enfagrow Apples rasa coklat, crush ice, dan 300 ml air. Alat yang kita gunakan adalah shaker. Pertama, masukkan 300 ml air ke dalam shaker. Lalu, masukkan susu coklat ke dalam shaker. Masukkan beberapa potong crush ice ke dalam shaker. Campurkan bahan-bahan tadi dengan menggunakan shaker. Kocok sampai kurang lebih waktu 5 menit. Setelah dirasa cukup, tuangkan campuran tadi ke dalam gelas. Ice coklat milkshake siap untuk disajikan.